sekarang jumpa lagi di segmen terbaru di Suara Marwan, yaitu Ngaso, Ngaji Sosiologi. Action. Hai Kisanak semua, kembali lagi di channel YouTube ini. Semoga Kisanak semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mulai segmen baru kita, yaitu Ngaso, Ngaji Sosiologi. Kita akan membahas beberapa hal-hal kontemporer berdasarkan sudut pandang sosiologi dan juga sudut pandang keislaman. Yap, untuk episode pertama ini kita kedatangan penanya yang luar biasa. Yuk kita sama-sama kenalan dulu. Halo, nama saya Larasati Putri dari kelas 12 IPS. Saya muridnya Ustaz Marwan, jadi saya bakalan jadi tamu utamanya di sini. Oke, ya teman-teman, Putri ini alhamdulillah sudah diterima di SNMPTN, ngambil jurusan ilmu politik teman-teman. Nah, Putri ini katanya ada yang ingin ditanyakan terkait isu yang sedang hangat di Indonesia, dan kita akan sama-sama kaji dari sudut pandang Islam maupun sudut pandang sosiologi. Pertanyaannya apa nih Kak Putri? Jadi kan seperti yang sempat viral juga kayaknya ya, tentang Menteri Agama bilang bahwa azan itu seperti anjing yang menggonggong. Intinya menyamakan azan dengan gonggongan anjing gitu kan. Itu kan sangat kontroversial ya. Terus dia juga menyinggung volume azan tuh harus diturunkan supaya tidak mengganggu. Nggak tahu sih supaya tidak mengganggu apa gimana. Tapi intinya dia menyamakan suara. Intinya dia bilang bahwa suara azan itu seperti gonggongan anjing gitu. Nah, kan Ustadz nih guru sosiologi ya. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap masalah ini dalam sudut pandang sosiologi? Oke, thank you nih. Ya, cocok sekali ya jadi anak politik, memang menanggapi isu-isu yang sekarang ditimbulkan oleh menteri ya. Menteri Agama ya, tahu nggak namanya? Iya tahu, tapi kan. Oke. Sekarang permasalahannya adalah Pak Menteri Yakut atau Menteri Agama kita itu kemarin sempat heboh ya, karena pertama ingin menurunkan volume azan ya, gitu ya. Oke. Lalu berikutnya menyandingkan suara azan itu dengan suara hewan tertentu ya, suara anjing ya, itu dia sebut ya, anjing yang menggonggong. Gitu. Oke, kita jawab secara sosiologi dan secara Islam nih teman-teman. Yang pertama nih, Put, azan itu kan panggilan sholat ya kan ya? Panggilan sholat, benar. Identik dengan agama apa? Islam, betul. Nah gini teman-teman semua, Putri dan teman-teman yang di rumah. Jadi azan itu teman-teman, kalau dalam sosiologi kita bisa lihat itu sebagai teori kaji dengan teori interaksionisme simbolik gitu ya. Nah, teori ini dipopulerkan oleh Herbert Blumer. Nah, jadi gimana teori ini maksudnya? Jadi teori interaksionisme simbolik ini berkata bahwasanya ada loh simbol-simbol tertentu, hal-hal tertentu, baik itu berupa verbal maupun visual maupun audio yang kemudian dikomunikasikan secara sosial, dan itu menjadi ciri dari suatu identitas tertentu kayak gitu. Nah, kalau kita melihat azan ini teman-teman sebagai sebuah panggilan sholat, tentunya sangat identik dengan identitas kelompok gitu ya, yaitu kelompok dari pemeluk agama Islam tentunya. Kenapa kemudian bisa menimbulkan huru-hara kemarin sempat viral? Karena ya saat diwawancara Menteri Agama kita menyandingkan gaduhnya suara azan ini dengan gonggongan anjing gitu. Jadi disuruh membayangkan bagaimana kalau kita dengerin gonggongan anjing kayak gitu. Padahal yang kita denger ini panggilan sholat gitu. Kayak gitu. Saat sementara kita tahu nih kata anjing sendiri gitu ya, kata anjing sendiri mungkin di Indonesia ini sudah lagi-lagi di interaksionisme simbolik disimbolkan sebagai sebuah
hinaan terhadap orang tertentu misalnya ya. Mungkin kita sering dengar saat orang kesel ngatain orang lain dengan menggunakan hewan-hewan gitu ya, ya kan ya. Wah dasar gitu kan ya. Kita nggak boleh ngomong kasar di sini gitu ya. Gitu. Nah, lagi-lagi simbol yang disucikan, yang dikultuskan oleh umat Islam yaitu azan, kemudian disandingkan dengan simbol yang merupakan sesuatu yang berupa makian atau hinaan gitu ya. Ya maka itu akan terjadi clash, jelas akan terjadi clash gitu ya. Misalnya kita menyandingkan kelompok simbol agama tertentu dengan yang biasa disimbolkan dengan kehinaan, maka itu pasti akan terjadi clash. Maka di sini memang mungkin hanya salah ucap mungkin. Semoga hanya salah ucap ya, bukan memang direncanakan mau ngomong begitu. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau dalam sosiologi jelas pernyataan Menteri Agama kita kontroversial atau cenderung salah gitu ya. Karena mencoba mensejajarkan simbol dari kekultusan di kelompok identitas agama Islam dengan simbol yang memang sering dijadikan sebagai bahan hinaan gitu. Itu kalau secara sosiologis. Nah, sementara kalau dari Islam sendiri Put, sebenarnya azan itu punya hikmahnya sendiri, punya maknanya sendiri. Selain sebagai panggilan sholat, Putri tahu nggak kalau setiap ada orang azan nih, misalnya Allahu Akbar, terus ada orang jamaah yang udah di masjid biasanya Allahu Akbar gitu kan ya. Gitu. Kalau asyhadu alla ilaha illallah, lalu kita asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Gitu. Lalu saat azan memasuki lafaz yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu kan ya. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu tanggapannya bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bukan gitu. Tapi la haula wala quwata illa billah gitu kan ya. Gitu. Itu punya pemaknaan apa? Bahwasanya dari mendengarkan azan kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati, orang yang tawadu, yang selalu merasa kalau kita tuh bukan apa-apa tanpa Allah. Gitu. Karena kan hayya 'alal falah itu artinya adalah ayo kita meraih kemenangan. Mari kita meraih kemenangan gitu. Jadi saat kita diajak meraih kemenangan, jawabannya bukan ayo menang gitu, bukan, tapi la haula wala quwata illa billah gitu ya. Tiada daya dan upaya tanpa bantuan Allah gitu ya, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini azan juga mengajarkan kita pada ketawaduan gitu. Nah, bagaimana mungkin azan yang begitu sakral yang mengajarkan kita pada nilai-nilai kebaikan itu disandingkan dengan simbol kehinaan semacam itu gitu ya. Itu teman-teman terkait azan. Tadi pertama kita sudah membahas dari segi teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer di sosiologi. Lalu kita juga udah bedah dari Islam, ternyata ada makna mengajarkan kita pada ketawaduan, kerendah dirian gitu ya, kerendah hatian, bukan rendah diri, maaf, rendah hati gitu. Lalu juga konsep toleransi yang benar itu adalah saat kita lagi nggak ibadah, menghargai ibadah. Seperti itu. Mau apapun agamanya, konsepnya seperti itu, dimanapun akan seperti itu ya teman-teman. Kayak gitu. So, udah terpuaskan? Udah terpuas. Oke. Udah terjawab. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan lagi, jangan ragu untuk join di sini, tanya di sini. Teman-teman juga bagi yang mau bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komen, nanti kita bahas sama-sama. Oke, sekian untuk podcast ngaso pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.